Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, diskon bombastis hingga ratusan juta. Bahkan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Jutaan dan Ioniq 5 DP mulai dari 50 jutaan. Untuk SUV 7-seater kita ada Santa Fe DP mulai 100 jutaan. Dan untuk Palisade Hybrid DP mulai 200 jutaan aja. Yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki kendaraan Hyundai terbaru dari kami. Dan yang keempat, kita juga punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-2 tahun dan bunga spesial untuk 3 sampai dengan 7 tahun. Yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang dimana Bapak dan Ibu cukup membayar DP 50% di awal dan sisanya dapat dibayarkan di tahun depan. Setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin
Ingat Revi. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Revi dari Hyundai Pondok Gede. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai nanti bisa konsultasi langsung ke Kak Revi. Nomornya ada di bawah. Di deskripsi juga kita lampirkan termasuk harga lengkap dari kereta dan para kompetitornya juga. Jadi teman-teman yang butuh mencari mobil baru untuk liburan di akhir tahun ini, tentunya teman-teman bisa nanti langsung hubungin Kak Revi aja. Oke, kita langsung bongkar aja ya, seperti apa spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Creta facelift tipe Prime 2025 yang merupakan tipe terlarisnya. Kita lihat di sini, dari tampilan depannya untuk facelift terakhir ini memang kelihatan lebih mengotak gitu ya. Jadi kayak robotik dan ini membuat dia kelihatan lebih besar, kelihatan lebih gagah gitu ya, dengan ornamen grill ini di finishing warna hitam glossy dan karakternya juga timbulnya kelihatan lebih keluar gitu ya auranya. Kemudian di bagian atasnya dia ada lampu DRL-nya, ini dia seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri walaupun sedikit ada jarak-jarak ya, yang tentunya bisa bergantian dengan lampu senjanya. Dan untuk lampu sennya ini juga sudah LED juga ya di bagian atas, dan untuk lampu utamanya dekat dan jauhnya di bagian bawah agak tengah ini dia tentunya sudah LED multi reflektor baik lampu dekat dan lampu jauhnya, dengan housing yang cukup lebar juga seolah menyambung sampai bumper bawahnya. Dan kita lihat bumper tengahnya ini dia pada underguardnya juga bentuknya lebih mengotak juga dengan karakter yang lebih timbul juga ya. Tentunya ini akan membuat tampilannya kelihatan lebih gagah dengan kisi-kisi ruang terbuka juga memiliki garis-garis yang berkarakter warna hitam doff juga. Dan kita lihat di atas kacanya juga tentunya masih dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense atau ADAS yang memiliki beberapa fitur keamanan, diantaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi kalau ada kendaraan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika kendaraan ini mendekati objek di depannya. Seandainya driver terlambat menginjak rem, dirasa bahaya, dia akan melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist yang akan menjaga Hyundai Creta ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi untuk mengembalikan setirnya ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan yang di area blind spot yang tidak terlihat di spion, sehingga akan memberikan keamanan juga saat kita pengen pindah jalur kanan ataupun kiri. Selain itu juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert yang pada saat teman-teman pengen mundur ternyata ada objek yang melintas di belakang yang tidak terlihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan. Dan terakhir juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi berkendara dengan Hyundai Creta tipe Prime ini tentunya juga sudah cukup aman karena sudah dilengkapi juga dengan Hyundai Smart Sense. Dan kita lihat secara keseluruhan ini adalah eksterior wajah depan dari Hyundai Creta tipe Prime yang secara desainnya memang terlihat lebih gagah, kelihatan lebih berkarakter dan ala robotik. Untuk mesinnya ini karena sifatnya facelift jadi dia belum ada perubahan, di mana dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga di 115 PS dan torsi di 143,8 Nm. Dan tentunya Hyundai Creta ini juga dibekali dengan penggerak roda depan. Jadi seandainya dia adalah SUV compact, dia tetap nyaman karena berpenggerak roda depan, dan tentunya itu juga bisa membuat bahan bakarnya lebih irit dibandingkan mobil berpenggerak roda belakang. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya menariknya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi juga dengan velg R17 warnanya two tone polish, jadi desainnya juga kelihatan stylish dengan profil ban di 215/60. Rem depannya sudah cakram, tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga. Bahkan di atas rodanya juga masih mendapatkan over fender ya, walaupun tipis tapi kelihatan lebar warna hitam doff, seolah-olah tarikannya itu menyambung dari bodi depan, samping sampai belakang. Dan di belakang rodanya juga masih mendapatkan mudguard atau penahan lumpur. Lalu di samping sini untuk bagian bawah ini side skirtnya juga di finishing warna hitam doff full, termasuk di bagian pintu-pintu bawahnya. Untuk housing dari spionnya juga di finishing warna black glossy ya, karena yang kita bongkar adalah yang two tone lengkap dengan lampu sen,
Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan tentunya tadi sudah kita bilang dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring ya. Dan kita lihat pilar depannya ini sampai ke belakang termasuk atapnya semuanya di finishing warna hitam glossy ya, karena yang kita bongkar adalah yang two tone-nya, lengkap dengan roof rail di bagian atasnya ini juga di finishing warna hitam doff kanan kiri. Kemudian handle pintunya dia di finishing warna chrome dengan tombol akses smart entry ya, karena kuncinya tentunya juga sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna chrome juga ya. Dan yang menarik, roda belakangnya pun tidak ketinggalan dari roda depannya, jadi dibekali juga dengan rem yang sudah cakram, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat di sini tampilan dari eksterior sampingnya memang nggak terlihat banyak perubahan dibandingkan depannya tadi ya, masih ada kemiripan dibandingkan model yang sebelumnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi juga dengan shark fin antena, ini di finishing warna hitam glossy, lengkap dengan roof spoiler juga, ini juga kelihatan elegan ya, dengan high mount stop lamp yang cukup panjang, tentunya sudah LED. Kemudian untuk kaca belakangnya menariknya juga sudah anti embun atau kaca defogger, lengkap dengan wiper belakang juga. Untuk lampu malamnya di belakang ini sudah LED juga ya, ini seolah hampir menyambung juga dari kanan ke kiri. Lengkap dengan lampu rem yang LED, kemudian lampu seinnya juga sudah LED, dan secara keseluruhan finishingnya juga warna hitam-hitam gitu ya, jadi sudah di smoke. Kemudian untuk lampu mundurnya itu ada di bumper kanan kiri bawahnya ya, ini masih halogen, lengkap dengan dua lampu reflektor kanan kiri di bagian atasnya. Kemudian ada emblem tipe Prime ya, ini warna chrome, di kirinya ada emblem kereta, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan logo Hyundai berwarna satin strobe. Lengkap di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk kereta tipe Prime memang kameranya hanya belakang aja, dan di bawahnya pada bumpernya juga mendapatkan 4 sensor parking ya. Jadi selain ada kamera tetap ada sensor parking 4, dan untuk bumper bawahnya ini beda dengan yang sebelumnya, kelihatan lebih berkarakter juga. Jadi dia kelihatan timbul di bagian tengahnya yang di finishing warna abu-abu doff, serta di kanan kirinya dia di finishing warna hitam doff ya, dan di tengahnya juga ada motif-motif metrik-metrik yang kelihatan lebih berkarakter. Dan kita lihat secara keseluruhan eksterior belakangnya juga tampak kelihatan lebih berkarakter, kelihatan lebih sporty, kelihatan lebih mengotak dibandingkan yang sebelumnya, sehingga kelihatan lebih gagah. Untuk kuncinya masih sama kayak model sebelumnya, tentunya sudah keyless atau smart key ya. Dan ngomongin kereta ini, dia cukup lengkap di bagian kunci karena sudah ada tombol lock dan unlock. Selain itu juga ada tombol untuk menghidupkan mesinnya atau tombol hold-nya, dan untuk membuka bagasi belakangnya juga gitu ya. Jadi teman-teman saat mau kunci gitu ya, bisa dari remote juga atau langsung dari tombol yang ada di pintu juga. Dan kita akan coba dari remote dulu. Jadi saat kita kunci, dia akan terlipat otomatis dan nyala lampu sen karena sudah auto folding juga. Dan saat kita unlock juga akan membuka otomatis juga. Jadi sudah auto folding, dan kita juga bisa hidupkan mesin tentunya dalam posisi terkunci ya. Untuk mobilnya ini kita tinggal tekan tombol hold aja, ditekan lama. Nah ini mesinnya sudah hidup. Jadi ini salah satu teknologi canggih dari Hyundai ya, yang biasanya bisa hidupkan mesin dari remote. Bahkan teman-teman sebenarnya bisa hidupkan juga dari handphone dengan aplikasi BlueLink juga gitu ya. Kita matikan. Nah, tidak hanya hidupin tapi juga bisa matiin mesinnya juga. Jadi lengkap banget ya. Jadi tentunya ini adalah kelebihan dari Hyundai yang mungkin di beberapa kompetitornya belum ada gitu ya. Tapi di Hyundai Creta sudah ada secanggih ini. Oke, kita kantongin aja karena untuk buka tutupnya kita juga bisa dari tombol yang di sini ya. Ini sudah terbuka. Ini kalau ngomongin kereta facelift yang tipe Prime ini memang tidak banyak perubahan ya, hampir sama dengan model yang sebelumnya. Di atas ini dia ada tweeter, kemudian untuk handle pintunya juga di finishing warna satin chrome, kemudian armrestnya juga warna hitam full juga ya, tidak ada warna-warna lain. Lalu ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window, kemudian ada tombol central lock dan pengaturan spion untuk melipat juga. Lalu untuk speakernya, menariknya dia masih mempertahankan speaker Bose-nya ya, yang tipe Prime ini. Jadi tentunya kualitas dari audionya juga premium. Kemudian di bawah ini ada dua cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam.
Di dalam nuansa dashboardnya memang banyak berubah ya dibandingkan kereta tipe prime yang sebelumnya. Jadi memang terlihat lebih modern ya, apalagi di bagian speedometer dan juga head unit audionya ini kelihatan mewah. Kemudian di bagian kanan ini untuk kisi-kisi AC-nya juga dia ada list warna chrome-nya. Di atasnya dashboardnya masih banal plastik tapi pakai motif-motif karbon. Di bawahnya dia ada tombol VSC dan ada tombol untuk menghidupkan mesinnya karena kuncinya sudah keyless, jadi tinggal tekan tombol yang di sini aja. Dan di paling bawah dia ada pedal gas dan pedal rem saja ya, karena semua kereta tipe prime dia hanya ada pilihan matic, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya tentunya juga sudah dilapis kulit ya, bahkan sebelumnya pun sudah dilapis kulit, hanya desainnya memang kelihatan lebih atraktif ya, dengan motif metrik-metrik di bagian tengahnya ya, kotak-kotak panjang dengan jahitan-jahitan warna putih ya. Selain itu yang menarik dari kereta, di jok depannya ini sudah ada airbag samping juga ya, termasuk di jok drivernya karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Kemudian untuk pengaturannya dia ada pengaturan sandarannya masih manual, pengaturan ketinggian jok juga manual ya, tapi paling tidak bisa diatur naik turun juga, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya masih sama kayak sebelumnya ya, ada 4 spoke sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan warna hitam. Di kanan kirinya juga ada aksen-aksen warna satis chrome lengkap dengan logo Hyundai di bagian tengahnya, dan ada airbag juga di bagian tengahnya untuk di bagian pengemudi. Selain itu di kanan menariknya perubahannya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang dimana sebelumnya tidak bisa adaptif, sekarang sudah adaptif. Jadi teman-teman ketika aktifkan cruise control, seandainya ada kendaraan yang lebih lambat di depan, dia bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depannya, dan dia juga bisa di up down juga ya, untuk jaraknya itu bisa dekat jauhnya. Ini ada 3 pilihan gitu ya. Selain itu juga ada tombol untuk lane keeping assist-nya, dan di kirinya ini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, kemudian untuk angkat telepon dan tombol blue link-nya juga. Dan yang menarik lagi, walaupun ini mobilnya matic ya, tapi teman-teman tetap bisa berkendara layaknya mobil manual karena dia juga sudah ada pedal shift di belakang setir ini ya. Jadi teman-teman bisa sat-set, jadi kalau misalkan mau ngorek gigi atau menambah gigi, tinggal tarik tuas-tuas yang di belakang ini, jadi memiliki sensasi kayak mobil sport atau mobil manual juga. Lalu di belakang setir sebelah kanannya dia juga ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, bahkan dilengkapi dengan pilihan auto juga. Dan di kirinya juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Dan untuk setirnya ini juga dia bisa diatur naik turun, dan juga sudah bisa maju mundur secara manual juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik, jadi sudah cukup lengkap juga. Sekarang kita hidupkan mesinnya ya. Untuk hidupkan mesin dia masih sama ya, sudah keyless atau smart key. Untuk tombolnya di bagian kanan, jadi kita tekan tombol aja sambil injak rem, kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya tentunya ini perubahan yang signifikan ya, dimana untuk framenya sekarang dia kelihatan lebih minimalis dan terlihat lebih modern dan mewah juga gitu ya, seolah-olah framenya itu menyambung langsung ke speedometer, tidak hanya framenya tapi seolah kacanya juga menyambung gitu ya. Lalu di sini indikator-indikatornya tentunya semua sudah digital, termasuk untuk RPM, kilometer, kemudian indikator lain seperti odo trip, kecepatan rata-rata gitu ya. Terus kalau teman-teman lagi ada pintu-pintu yang terbuka, dia juga akan memberikan peringatan seperti ini. Cuman memang kalau kita send, dia tidak ada kamera sampingnya ya, karena memang kameranya hanya di belakang aja tadi ya. Jadi ya standar seperti ini, tapi tentunya terlihat memang lebih kekinian, lebih modern dibandingkan model yang sebelumnya. Untuk head unit audionya juga tampak kelihatan lebih modern ya, karena dia framenya dan kacanya ini seolah menyambung sampai ke speedometer, jadi kelihatan nuansanya itu panjang lebar gitu ya. Dan di sini fitur-fiturnya juga tentunya sudah cukup lengkap kayak yang sebelumnya juga, dimana sudah ada radio di sini, kita bisa lihat jam digital. Kemudian kalau kita lihat menu yang lain, dia juga ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Jadi cukup banyak fitur-fiturnya. Kalau kita rubah ke R atau mundur, dia kameranya hanya belakang aja sayangnya ya untuk yang tipe prime ini, kecuali yang N-Line mungkin dia sudah pakai kamera 360. Lalu di bagian atas tengah ini juga ada speaker lagi ya, cukup besar tentunya, Bose tadi mereknya. Kemudian di bawah frame audionya ini juga ada list-list warna chrome-nya juga, termasuk kisi-kisi AC-nya juga di sini ya. Ada list warna chrome. Yang menarik di bagian bawahnya, selain sudah touchscreen tadi ya untuk pengaturan head unit audionya, dia bisa diatur juga dari sini ya. Di sini juga ada tombol untuk navigasi atau maps-nya juga. Kemudian ada pengaturan untuk AC-nya juga sudah digital semuanya ya, bahkan dilengkapi dengan pilihan auto, jadi sudah auto climate. Kemudian juga arah semburannya bisa ke badan ke kaki, dan rotasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi dalam aja.
dan ada tombol untuk menghidupkan front defogger dan rear defogger supaya kaca depan dan belakangnya tidak mudah berembun. Lalu di kiri sini ada laci penyimpanan tertutup ya, cukup besar. Kemudian ada laci terbuka lagi yang cukup panjang, dan menariknya juga ada ambient LED-nya juga gitu ya. Jadi tampak kelihatan mewah dan tentunya bisa menerangi saat malam hari juga. Lalu di sini ada aksen-aksen warna black glossy juga yang menyambung sampai ke sisi sebelah kirinya, dan di tengahnya dilengkapi dengan list warna chrome juga, sehingga menambah kesan yang elegan juga di bagian dashboard kirinya. Serta di atasnya tentunya dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan dia juga masih ada tweeter karena total speakernya itu ada 8 termasuk nanti di bagasi juga. Lalu di bagian tengah ini juga ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar, bahkan dia juga dilengkapi dengan colokan-colokan, ada model Type-C, Type-A, kemudian ada power outlet juga. Dan menariknya lagi di bawahnya juga ada wireless charger. Jadi selain colokan banyak, teman-teman juga bisa pakai wireless charger kalau lupa bawa kabel kalau handphonenya sudah support. Untuk tuas transmisinya modelnya masih mempertahankan model lama ya, yang tentunya ini juga terlihat modern, dan di sini juga ada aksen-aksen warna black glossy berpadu dengan warna chrome juga. Di bawahnya juga ada list warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy, sehingga di bagian model transmisinya juga kelihatan elegan dan kelihatan modern. Dan ngomongin transmisinya tentunya dia sudah pakai EVT ya. Ini adalah salah satu teknologi dari Hyundai juga yang tentunya perpindahan giginya akan sangat halus. Selain itu, yang menarik dari kereta tipe Prime ini, di kanan kiri juga ada tombol untuk menghidupkan ventilated AC yang ada di joknya juga nih. Jadi joknya itu bisa dialirkan udara AC baik untuk yang dinginnya atau sampai di paling suhu panasnya juga. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau lagi dingin mungkin bisa dibuat yang agak hangat, atau sebaliknya kalau lagi panas cuaca di luar bisa dihembuskan yang dinginnya. Tentunya lengkap dengan tombol untuk menyalakan kamera belakangnya ya, karena memang belum ada kamera 360. Lalu di sini juga dia ada drive mode, di mana untuk drive mode-nya ini juga cukup lengkap, mulai dari eco, normal, sport, dan smart juga. Serta ada tombol untuk traction control-nya juga ada snow, mud, dan sand. Jadi secara fitur untuk keamanan saat berkendara pun sudah cukup lengkap juga di sini. Dan dia juga dilengkapi dengan rem tangan yang sudah elektrik, bahkan dilengkapi juga dengan auto hold juga untuk keamanannya. Di sini ada 2 cup holder ya, di dalamnya juga ada ambient LED-nya yang bisa menyala. Kemudian untuk konsol box-nya ini juga sudah dilapis soft touch ya, kulit warna hitam, dan dia juga ada air purifier-nya ya, karena yang tipe Prime, sehingga akan membuat udaranya lebih sehat dibandingkan yang AC biasa. Lalu kalau kita buka, ini boxnya juga lumayan besar ya, modelnya kotak dan cukup dalam. Untuk spion dalamnya dia masih standar, kemudian lampu cabinnya sudah ada 2 dan menariknya sudah LED juga, kemudian juga ada radar ultrasoniknya ya. Ini untuk anti malingnya istilahnya, jadi dia akan membaca kalau misalkan mobil ini dirasa cukup bahaya ingin dimasukin secara paksa gitu ya, dia akan memberikan sinyal-sinyal bunyi. Kemudian menariknya lagi juga dia ada tombol BlueLink dan SOS. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan BlueLink, dimana pada saat teman-teman pengen tahu misalkan keberadaan mobil itu lagi ada di mana, tracking area gitu ya, bahkan untuk hidupkan mesin tadi ya, dia juga bisa dari aplikasi handphone setelah diaktifkan di BlueLink ini. Ini sangat membantu teman-teman juga gitu ya, untuk selalu terconnecting dengan kendaraan hanya lewat gadget aja. Selain itu ada tombol SOS, ini teman-teman bisa tekan kalau pas lagi darurat. Jadi teman-teman nggak perlu nyari nomor di handphone, tekan ini aja, nanti pihak Hyundai Center akan feedback untuk langsung menghubungi teman-teman untuk ditanyakan perlu bantuan apa. Ini juga akan membuat kepraktisan karena kita nggak perlu nyimpan nomor juga. Selain itu di bagian kanan kirinya dia juga dilengkapi dengan sun visor. Di sini juga menariknya ada kaca yang bisa dibuka tutup, serta juga di kiri di penumpang depannya ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Dan menariknya di atas ini dia bisa dibuka untuk plafonnya ya, karena sudah ada panoramik dan sunroof, dan bukanya simple, sekali tekan aja seperti ini, plafonnya akan terbuka otomatis ya sampai ke belakang. Jadi bukan buka yang manual gitu ya. Ini salah satu kelebihannya juga. Bahkan untuk sunroofnya juga tidak hanya pajangan kaca, tapi bisa dibuka beneran seperti ini. Tentunya ini kalau ada anak-anak tentunya akan lebih senang ya, apalagi kalau diajak jalan-jalan bisa keluar seperti ini. Bahkan untuk ukuran orang dewasa 2 ini juga masih bisa keluar ya. Artinya mobil ini kalau buat dipakai untuk kampanye gitu ya, yang mungkin mau nyalek dan lain sebagainya, ini juga tentunya salah satu alternatif
Untuk di baris keduanya dari Hyundai Creta tipe Prime ini secara dimensi memang tidak ada perubahan ukuran gitu ya. Jadi kurang lebih kalau jok depan kita mundurin full itu jaraknya segini ya, masih lumayan oke untuk gerak. Walaupun nanti biasanya kalau sudah nyetir driver itu maju ke depan. Dan di bagian atas juga lumayan tinggi, dari tinggi saya 167-an. Ini juga masih ada sekitar 10 jari lebih juga ya, jadi cukup tinggi. Ada pegangan tangan retract juga di kanan kirinya, kemudian juga ada lampu cabin. Ini sudah LED juga kanan kiri dan ada gantungan di bagian kanannya. Dan menariknya Hyundai Creta tadi kita sudah singgung di depan juga, dia sudah ada panoramic glass ya. Ini cukup lebar, bahkan tadi depannya juga bisa dibuka jadi sunroof gitu ya. Jadi ini akan menimbulkan kesan yang mewah serta juga kelihatan luas kalau kita lagi buka seperti ini. Kemudian di bagian kanan kiri joknya tentunya dilengkapi dengan seatbelt yang sudah 3 titik. Bahkan di tengahnya kalau ada penumpang juga mendapatkan seatbelt 3 titik juga. Lalu headrestnya juga sudah ada 3 juga, semuanya sudah adjustable dan tentunya dia juga sudah dilapis kulit ya. Karena bahan joknya ini juga sudah full kulit dengan motif metrik-metrik ya di bagian tengahnya dan bintik-bintik. Serta di tengah ini kalau lagi berdua atau sendiri, menariknya juga ada armrest ya, sudah dilapis kulit juga dengan 2 cup holder. Dan di bawah ini juga dia ada isofix juga nih kanan kiri. Tentunya teman-teman kalau yang baru punya baby tentunya akan praktis ya, kalau mau nambah kursi baby tinggal ikat di isofixnya aja. Kemudian di bagian depan di sini ada kantong-kantong yang tentunya sudah dilapis kulit kanan kiri. Lalu di tengahnya ini juga dia ada blower AC-nya ya, ada 2 yang integrate dengan air purifier tadi ya di bagian atasnya, sehingga udara yang dikeluarkan tentunya akan lebih sehat juga. Dan di bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil lengkap dengan 1 colokan model Type-C. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini memang masih manual ya, walaupun ada tombol di remote, itu hanya untuk membuka kuncinya aja. Dan bukanya masih manual hidrolik seperti ini. Dan yang menarik dari Hyundai Creta ini juga mendapatkan separator. Jadi teman-teman tentunya akan lebih aman kalau menaruh barang-barang penting di bagian bagasi, ini akan menutupi. Dan ini juga bisa untuk naruh-naruh barang-barang yang tentunya ringan juga gitu ya. Kalau teman-teman bawa oleh-oleh, bawa kerupuk segala macam bisa taruh di sini juga. Atau buat hiasan seperti boneka-boneka juga bisa ya. Tapi ini nggak dianjurkan karena akan sedikit menghalangi pandangan untuk driver ya, kalau mau lihat bagian dari belakang kendaraan. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Creta tipe terlaris, yaitu tipe Prime Facelift 2025. Jadi teman-teman sudah tahu seperti apa spek dan fitur-fiturnya. Dari desainnya sendiri, momen Creta ini memang cukup kelihatan sporty, kelihatan anggun dan elegan juga. Dan tentunya sangat modern ala-ala Korean style ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Creta terbaru ini ataupun Hyundai tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung hubungin Kak Revi, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Barangkali teman-teman pengen ngejar promo akhir tahun, mumpung potongannya gede banget, nanti teman-teman bisa langsung konsultasi, pengen hitungan kredit, atau kalau teman-teman pengen nyobain dulu, pengen test drive dulu, teman-teman juga bisa langsung janjian sama Kak Revi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dipermasukkan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.